Akila sangat dibuat syok sekali ketika Lydia membongkar semua rahasianya jika dirinya sebenarnya adalah kakak kandung Akila dan Om Leon adalah papa kandung Akila yang sebenarnya. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini para pecinta sinetron Asmara Genji? Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Mokel Official, yang dimana channel ini akan khusus untuk membahas sinetron Asmara Genji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terupdate seputar Asmara Genji. Dan jangan lupa terus nonton video ini sampai habis, agar kalian tahu isi videonya dan tidak gagal paham. Di sini Akila merasa hatinya semakin tidak menentu setelah mendengar pernyataan dari Raisa, mantan kekasih Mohan. Kata-kata itu terus terngiang di pikiran Akila, seolah-olah merobek keyakinannya terhadap hubungan yang ia bangun selama ini bersama Mohan. Raisa telah memberitahu Akila jika Akila tidak akan pernah cukup untuk Mohan, dan ada hal-hal yang belum ia ketahui tentang Mohan yang ia cintai. Raisa juga yakin bahwa Akila nantinya tidak akan mampu bertahan jika ia tahu sisi buruk Mohan dan sisi gelap Mohan yang sesungguhnya. Semua ini membuat Akila kembali mempertanyakan segalanya, termasuk perasaan Mohan terhadap dirinya. Sejak mendengar kabar itu, Akila merasa dirinya semakin tenggelam dalam keraguan. Ia tidak tahu apakah Mohan benar-benar mencintainya atau masih memiliki perasaan terhadap Raisa. Di sisi lain, ia tidak ingin menyerah begitu saja tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Di sini, Akila terus membayangkan berbagai kemungkinan yang ada di dalam pikirannya. Apakah Mohan benar-benar mencintainya? Apakah Mohan hanya bertahan bersamanya karena rasa kasihan? Atau justru Raisa yang masih menyimpan dendam dan ingin menghancurkan kebahagiaan mereka berdua? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di otak Akila tanpa ada jawaban yang pasti. Kebimbangan Akila ini semakin besar. Akila pun mulai mengingat kembali momen-momen saat bersama Mohan. Ia melihat kilasan kenangan tentang bagaimana Mohan memperlakukannya dan mengajarkannya beberapa hal termasuk mata pelajaran. Hingga pada akhirnya di sini nilai-nilai Akila kembali naik dan itu semua berkat Mohan. Di sini juga Akila melihat tatapan mata Mohan saat bersamanya dan berbicara dengannya. Bagaimana Mohan selalu ada di setiap langkah Akila dan membuat Akila kembali dari depresinya setelah putus dengan Fatah. Dalam upayanya mencari jawaban, Akila akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Fatah, mantannya. Ia tahu bahwa meminta bantuan kepada seseorang di masa lalu bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Di sisi lain juga, ia mengerti Fatah. Ia tahu Fatah jika ia sudah nyaman bersama Fatah. Sebelumnya juga di sini Akila telah curhat tentang hubungannya dengan Mohan kepada Fatah. Ia percaya bahwa Fatah bisa membantunya untuk mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Fatah yang masih peduli dengan Akila akhirnya mau bersedia untuk melakukan apapun demi kebahagiaan Akila. Dan ia nantinya akan bertanya kepada Mohan tentang perasaannya kepada Akila. Di sekolah Tinta Persada, Mohan semakin bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Setelah ia tahu dari Bu Guru Anita bahwa semua tunggakan biaya sekolahnya telah dibayar oleh Fatah. Fatah bahkan telah membayarkan seluruh biaya sekolah Mohan hingga Mohan sampai lulus di sekolah situ. Kebingungan itu semakin bertambah ketika Pak Hari, ayah angkat Mohan yang juga merupakan wakil kepala sekolah di Tinta Persada, membenarkan bahwa Fatah telah membayarkan semua biaya tersebut. Pak Hari sendiri sudah tidak sanggup sebenarnya untuk membiayai sekolah Mohan karena keterbatasan ekonominya. Mohan merasa direndahkan oleh situasi ini, tetapi di sisi lain juga, ia juga tidak bisa mengingkari bahwa bantuan Fatah telah membuatnya terbantu, tidak dikeluarkan dari sekolah, dan ia masih tetap bersama Akila di sekolah itu. Mohan juga mulai menyalahkan dirinya sendiri karena Mohan merasa tidak mampu mengatasi semua masalah ini sendirian.
Akhirnya setelah lama berpikir, Mohan mulai mengerti dan memahami maksud baik Fatah. Ia menyadari bahwa bukan harga dirinya yang dipertaruhkan, melainkan persahabatannya yang telah lama terjalin dengan Fatah. Perlahan-lahan, amarahnya pun mulai mereda. Ia menyadari bahwa Fatah telah memperlakukannya situasi yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa semua orang bisa lakukan. Dan pada akhirnya, Mohan merasa sangat berterima kasih sekali kepada Fatah. Ia sadar bahwa dunia ini memiliki seorang sahabat sejati seperti Fatah adalah anugerah yang tak ternilai. Ia pun mengakui bahwa Fatah adalah sahabat terbaiknya yang pernah dimiliki. Seseorang yang tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga bersedia berkorban tanpa pamrih demi kebaikannya. Sementara itu di sini Fatah merasakan kelegaan yang luar biasa ketika pada akhirnya Mohan mengakui bahwa ia menyimpan rasa juga kepada Aqilah. Sejak lama, Fatah sudah bisa melihat bagaimana tatapan Mohan selalu berubah saat menatap Aqilah. Bagaimana sikapnya menjadi lebih lembut setiap kali Aqilah berada di dekatnya. Namun di sini Mohan selalu menyangkalnya, menghindari pembicaraan tentang perasaannya sendiri. Seolah-olah ia takut mengakuinya jika ia cinta kepada Aqilah. Hari itu Fatah menerima permintaan langsung dari Aqilah untuk menanyakan secara langsung kepada Mohan tentang perasaannya kepada Aqilah. Aqilah merasa tidak nyaman dengan kehadiran Raisa sebelumnya, mantan kekasih Mohan, yang semakin hari semakin ikut campur dalam kehidupan Mohan. Kekhawatiran ini mulai menyelimuti hati Aqilah, membayangkan kemungkinan bahwa Raisa akan kembali masuk ke kehidupan Mohan dan bisa-bisa mengambil hati Mohan nantinya. Fatah pun langsung mendatangi Mohan tanpa pikir panjang. Ia langsung berbicara dari hati ke hati bersama Mohan. Akhirnya di sini Mohan mengakui semuanya jika ia juga sebenarnya cinta sejak lama bersama Aqilah. Sejak Aqilah masih berpacaran dengan Fatah. Namun di sini Mohan dengan segala cara waktu itu mencoba untuk mengabaikan rasa itu karena ia tidak ingin persahabatan dengan Fatah hancur karena Aqilah. Namun kini di sini ia tahu bahwa Aqilah sudah putus dengan Fatah. Maka dari itu, di sini Mohan mengatakan jika ia sebenarnya menyimpan perasaan kepada Aqilah. Fatah pun mendengar hal ini tersenyum lebar. Ada rasa bangga dalam dirinya, bukan hanya karena Mohan akhirnya jujur terhadap perasaannya sendiri, tetapi juga karena Mohan mulai memahami bahwa tidak ada yang salah memiliki perasaan terhadap seseorang. Fatah juga tahu betapa keras kepalanya yang dimiliki oleh Mohan, dan melihat Mohan mulai membuka diri adalah sebuah kemajuan besar. Meskipun begitu, Fatah juga menyadari bahwa perjuangan Mohan belum selesai. Masih ada banyak rintangan yang menunggu di depan sana. Di sisi lain di sini dia semakin tidak sabar menunggu Jordan memenuhi janjinya. Ia merasa sudah mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga demi bisa mendapatkan posisi yang ia inginkan, yaitu menjadi istri Jordan. Selama ini ia menunggu Jordan mengambil langkah lebih serius dalam hubungan mereka. Tetapi Jordan sampai saat ini terus menghindar. Dan bahkan di sini Jordan mengatakan kepada dia untuk memutuskan hubungannya bersama dia. Karena di sini ia tidak mau Fatah putus dengan Jarrah. Dia tahu bahwa ada satu hal yang bisa membuat Jordan tidak bisa lari dari dirinya, yaitu di sini terhadap Amanda yang baru saja pulih dari keterpurukan mentalnya. Dia sudah menyusun rencana dengan sangat matang. Ia memiliki satu bukti yang kuat yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga Jordan kapan saja, yaitu cek kosong yang pernah diberikan Jordan kepadanya. Cek itu bukan sekedar selembar kertas, tetapi juga bukti hubungan terlarang mereka yang selama ini tersimpan rapat. Jika cek itu sampai ke tangan Amanda, semua yang telah Jordan bangun akan runtuh dalam sekejap. Jordan sudah cukup lama tertekan dengan kondisi Amanda yang baru saja pulang dari rumah sakit jiwa. Keadaannya semakin rentan, dan dokter sudah memperingati agar tidak ada hal yang bisa memicu depresi Amanda kembali. Jordan berusaha sebisa mungkin menjaga ketenangan ini di dalam rumah dan memastikan Amanda tidak mengalami stres kembali dan mencoba menjalani hidup normal kembali. Namun di sini ancaman dia mengubah segalanya. Dia tahu Jordan tidak akan berani mengambil resiko
jika menyangkut kesehatan mental Amanda. Jika Amanda mengetahui bahwa Jordan pernah memiliki hubungan dengannya, itu hanya akan menghancurkan pernikahan mereka, tetapi juga membuat Amanda kembali kondisi ke lamanya, yaitu depresi kembali. Jordan pun tidak bisa membayangkan jika nantinya ia melihat Amanda hancur, dan untuk kedua kalinya Amanda masuk ke rumah sakit jiwa. Dia memainkan kartunya dengan sangat licik. Ia tidak hanya menggunakan bukti yang dimiliki, tetapi juga memanfaatkan ketakutan Jordan. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.